Baik, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapanya ketinggalan ya Bu, Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat yang sangat banyak, maka kita wajib bersyukur dan harus pandai bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah dengan izin Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, saya mengucapkan selamat datang di Zoom pembinaan khusus para mitra berhubungan dengan closing, dan dari sekian banyak mitra yang kami japri, yang kami infokan di grup, qadarullah inilah yang terpilih. Karena memang sebuah seleksi ya, seleksi alam itu tidak bisa dihindari. Sampai kapanpun pasti ada, ya. Nah, makanya kita bersyukur, alhamdulillah, kita masih istiqomah, masih terus belajar, ya. Saya masih ingat nasihat dari Ustadz Andi, hidup sekali, belajarnya berkali-kali. Wafatnya sekali, bermanfaatnya berkali-kali. Nah, itu luar biasa itu. Nah, teman-teman juga di sini jangan sampai berhenti belajar. Ketika kita sudah mulai niat berhenti belajar, maka saat itu pula lah kita sudah tidak hidup sebetulnya. Makanya kita terus belajar, belajar, dan belajar. Insya Allah, tema hari ini adalah tema yang sangat dibutuhkan oleh para mitra. Apa saja sih? Nah, nanti bocorannya sama Mas Tommy. Saya berpesan, siapkan kertas, siapkan pulpen, ataupun catatan, atau apa saja. Jangan lupa kalau yang mau ngopi-ngopi boleh. Ya, insya Allah ini sangat menarik sekali dan sangat berbobot. Insya Allah. Baik, insya Allah kepada Mas Tommy kami persilahkan untuk melanjutkan materinya. Kepada Mas Tommy, silakan. Cek. Belum terdengar suaranya. Gimana? Sudah aman, Mas Tommy, suaranya? Udah masuk? Oke, sudah masuk. Oke. Emang rada trouble. Kayaknya kalau capek kayaknya. Oke, baik. Makasih banyak Ustaz Ikhwan yang sudah membersamai kita di malam hari ini. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Hermani untuk membersamai teman-teman mitra dari Hermani ya. Mulai dari distributor, agen, reseller, dan dropshipper mungkinnya yang ada di malam hari ini. Alhamdulillah ini saya lihat ada Bunda Foni, ada Umu Rijal, ada Bunda Mitin, ada Bunda Indi, ada Bunda Hen, ada Pak Ahmad Yamani, ya, Insya Allah. Terima kasih banyak
sudah berkenan hadir. Saya buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum nanti kita masuk ke dalam sesi sharing ya, saya mau menyapa teman-teman terlebih dahulu nih. Ini teman-teman yang hadir gimana kabarnya, sehat? Dari sisi kesehatan fisiknya boleh ya, kita coba interaktif aja di malam hari ini. Boleh coba kasih komennya dulu di kolom chat atau bisa dibuka juga mikrofonnya, boleh, nggak ada masalah. Gimana teman-teman kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah lebih sehat, Coach. Alhamdulillah, Masya Allah nih dengar suaranya Bunda Mistin ya kan, dengan dengar suaranya teman-teman yang lain jadi semangat juga nih Masya ya. Allah, tabarakallah. Jauh-jauh dari Surabaya, Probolinggo, Jawa Timur. Probolinggo, iya, Masya Allah. Ini yang lain gimana? Bunda Poni di Jogja aman? Alhamdulillah Pak Johan juga baru Aman, masuk Kang. ya. Aman. Kok tadi atau kemarin ya? Baru dilihat statusnya produknya baru sampai. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa cepat laris ya. Dan Amin. mudah-mudahan malam hari ini bisa mendapatkan. Tadi sore, Kang. Baru tadi sore. Oh, tadi sore ya. Siap. Mudah-mudahan besok udah laris manis. Udah habis Amin. malah. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan malam hari ini bisa menambah khasanah keilmuan buat teman-teman. Di mana malam hari ini saya insya Allah akan sharing mengenai tentang teknik closingnya. Bagaimana caranya teman-teman bisa rutin closing setiap hari. Kenapa harus setiap hari? Karena kehidupan kita itu setiap hari butuh budget ya. Mungkin bahasa ininya begitu, bahasa kalau di iklan gitu, budget. Butuh pemasukan, butuh pengeluaran gitu kan. Makanya mesti ada closingan setiap hari. Nah, bagaimana caranya kita bisa closing setiap hari? Ternyata itu ada rumusnya, ada caranya. Kalau memang kita mau ikutin, insya Allah kita bisa sampai kepada tahap itu. Nah, cuman tergantung teman-teman nanti prakteknya sampai sejauh mana. Kalau teman-teman prakteknya semangat gitu kan, rutin, insya Allah mudah-mudahan ilmu yang dibagikan di malam hari ini bisa bermanfaat. Dan saya bagikan ilmu di malam hari ini by pengalaman. Kemudian yang kedua, saya akan bagikan praktek langsung. Jadi teman-teman nanti bisa langsung mungkin di saat sesi ini atau nanti setelah selesai bisa langsung praktek ya, caranya seperti apa dan bagaimana. Nah, dan beberapa hal yang saya bagikan di malam hari ini dulu sempat saya punya pengalaman unik ya. Dulu ketika tahun berapa ya? Mungkin 7 tahunan yang lalu ya. Ketika saya mau menikah, itu saya menggunakan salah satu metode ini, cara ini. Karena kepepet ya, the power of kepepet begitu kan. Dulu waktu saya datengin istri saya itu, saya cuman mengantongi uang sekitar 250.000 kalau tidak salah ya. Saya lupa persisnya berapa, tapi yang pasti ratusan ribu. Karena waktu itu gaji saya sebulan ya, namanya kerja di yayasan ya, yayasan dakwah gitu ya. Ya tidak bisa berharap lebih begitu kan. Apalagi yayasan dakwahnya ini yayasan dakwah yang sosial gitu kan, bukan yang profitable, bukan yang memang mencari keuntungan di sana gitu. Jadi ya tidak bisa diharapkan. Waktu itu sebulan tuh cuma 700.000 saya dapat dari yayasan gitu. Karena sambil kuliah juga. Jadi waktu itu saya cuma punya uang 20.000, kemudian saya datang ke rumah istri saya, bertemu dengan calon mertua gitu kan. Kemudian saya menyampaikan bahwa saya siap menikah. Saya siap untuk mengajak anak bapak dan ibu untuk menikah.
Dan waktu itu dari mulai saya datang, waktu itu mungkin saya punya uang di angka 250.000 itu. Kemudian 3 bulan kemudian saya lamaran. Ya, 3 bulan kemudian itu saya lamaran, dan 3 bulan kemudian itu pula mesti ada uang gitu. Kan kalau kita mah ketika lamaran mah duitnya langsung dikasih kan gitu ya, untuk apa namanya ya, itu di luar seserahan ya. Seserahannya juga iya, mas kawinnya iya, kemudian apa namanya duit buat buat apa acaranya juga iya gitu. Dan kebetulan waktu itu mas kawin saya juga lumayan, kemudian seserahannya juga lumayan, kemudian biaya acaranya juga lumayan. Jadi lumayan banget gitu. Kalau dibandingkan dengan kondisi saya saat itu lumayan banget. Dan itu mulai dari saat itu sampai dengan 3 bulan kemudian saya menggunakan cara ini. Waktu itu ini saya sedikit bocoran. Waktu itu saya sudah ngejual produk herbal. Nah, ada 2 produk yang saya jual waktu itu. Satu, produk kejantanan buat khusus Ustadz Ipan. Maksudnya buat khusus pria lah ya. Jadi dulu saya jual 2 produk. Satu produk herbal tapi khusus pria. Jadi khusus kejantanan. Ada 3 varian kalau nggak salah waktu itu. Kemudian yang kedua madu. Tapi madunya sudah diruqyah. Jadi madu asli, madu mentah sudah diruqyah. Waktu itu hanya itu aja dah yang saya fokusin ya di antara berbagai macam produk di agen saya waktu itu. Jadi saya ngikut orang juga, bukan itu produk saya. Jadi saya jadi agen lah, bahasanya jadi agen distributor gitu. Jadi dari sekian banyak produk saya pilih beberapa. Nah, nanti saya bahas juga di kelas malam ini bagaimana cara memilih produk yang menurut kebutuhan rekan-rekan itu paling pas gitu. Nah, karena waktu itu kebutuhan saya adalah mendapatkan duit cepat, mendapatkan duit banyak gitu kan. Maka saya pilih produk yang orang lain butuh. Kemudian yang kedua, marginnya gede gitu. Jadi makanya saya pilih obat kejantanan. Kenapa? Karena marginnya gede. Di atas 100.000 sampai 150 itu saya bisa dapat. Nah, saya udah proyeksikan waktu itu ya. Kalau saya sehari jual 10, ya kan, margin saya bisa dapat di angka 100 saja. Karena biasanya gini, kalau saya dulu jualan ya, saya dulu jualan waktu saat itu saya jualannya gini. Kalau dia beli satu, itu harganya normal. Misalkan, saya lupa harga aslinya. Misalkan aja ya, misalkan 200.000. Tapi kalau dia beli 2, itu saya kasih diskon. Ya kan? Saya kan dapat harga dari distributor itu lumayan, katakanlah misalkan 50.000 dari dia. Saya jual 150 atau 200.000. Kan marginnya lumayan tuh, 100.000 sampai 150. Nah, saya biasa pakai salah satu strateginya itu. Kalau dia beli satu ya 200.000. Tapi kalau dia beli 2 atau beli 3, saya bisa kurangin sampai 50.000 harganya. Tapi khusus buat dia aja. Dan kalau dia beli 2 atau 3 dan khusus pembelian hari itu aja gitu. Jadi saya dulu tuh kalau orang udah masuk ke WA saya, itu saya harus memastikan dia closing. Pokoknya nggak boleh sampai lepas tuh orang. Kenapa? Karena saya nyari orang itu susah, gitu kan? Bahasa saya dapetin dia itu butuh perjuangan, butuh butuh apa ya? Ya pokoknya butuh keringat gitu. Maka ketika dia udah berani WA kita atau dia udah minimal nanya-nanya, konsultasi, maka saya mesti memastikan dia harus closing. Mau itu 1 botol, 2 botol, atau 3 botol, minimal closing aja gitu. Nah, insya Allah malam hari ini saya coba bagikan keilmuannya buat rekan-rekan. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau tanya dulu ke teman-teman semua yang hadir di malam hari ini. Sampai dengan hari ini, teman-teman biasanya jualan menggunakan apa saja, baik itu medianya atau caranya. Ya, medianya apa aja atau caranya biasanya seperti apa? Boleh dong. Saya mau tahu dulu, teman-teman silakan bantu saya untuk jawab pertanyaan saya tadi di kolom chat ya, sehingga saya bisa memahami, oh ternyata ada di antara teman-teman yang mungkin belum memakai teknik ini, tapi ada yang mungkin yang sudah. Coba dulu boleh teman-teman di share ya di kolom chat. Biasanya teman-teman kalau promosi produk atau promosi apapun itu menggunakan media apa, kemudian
atau bagaimana cara promosinya. Boleh coba di kolom chat ya, di chat. Saya tunggu. Atau kalau mau yang apa dibuka mikrofonnya boleh juga. Kalau saya pribadi untuk teknik ini, saya saat ini ya sudah tidak begitu menggunakan. Tapi saya mengajarkan tim saya untuk menggunakan gitu. Karena kalau saya menggunakan habis apa ya, saya tidak bisa mengerjakan yang lain, intinya begitulah. Tapi kalau tim atau teman-teman saat ini baru mulai belajar, nah itu mesti wajib untuk menggunakan ini dulu, biar tahu gitu. Oke, menggunakan WhatsApp. Nih, Ustadz Ikhwan menggunakan WhatsApp. Ustadz Ikhwan seringnya menggunakan WhatsApp, baik status, japri, atau grup WhatsApp ya. Teman-teman yang lain biasanya menggunakan media apa? Ada yang sudah menggunakan media WhatsApp, Facebook, atau yang lain mungkin? Kita malam ini coba interaktif aja ya, agar teman-teman juga nanti di saat sesi praktek, saya nanti kan langsung praktek ya. Saya coba langsung praktekkan ke teman-teman, bisa teman-teman langsung praktekkan, pahami gitu ya. Oke, ini umur Rijal, perdana banget bagi saya. Jadi saya ya bawa ke saudara dan ke teman, kemudian ke warung sembako, ke status dan ngomong-ngomong. Siap, mantap. Makasih banyak, umur Rijal. Saya coba izin share screen ya. Boleh kasih respon, udah masuk belum? Share screen saya. Lagi loading. Loading ya. Jadi insya Allah di malam hari ini kita akan belajar 2 media, tapi saya coba pelan-pelan aja ya, biar teman-teman mungkin yang baru pertama kali mengikuti atau belum pernah memang mempelajari beberapa teknik yang nanti saya sampaikan, bisa mengikutinya dengan baik gitu ya. Atau nanti kalau misalkan teman-teman lebih cocok di salah satu media, mau dipraktekin dulu ya, itu bisa ya, misalkan difokusin dulu di salah satu medianya, media yang lain nanti dulu misalkan gitu. Itu boleh aja ya. Jadi malam hari ini kita akan bahas 2 media. Satu media WhatsApp, kemudian yang kedua media Facebook gitu ya. Kenapa saya menggunakan atau membahas 2 media ini dulu ya, padahal kita tahu ada media yang lain seperti Instagram ya. Sekarang media sosial itu ada beberapa yang bisa kita manfaatkan. Satu Facebook ya, kemudian yang kedua itu Instagram ya, kemudian yang ketiga itu yang sekarang biasanya lagi banyak gitu kan ditonton atau banyak viral dari situ, yaitu TikTok ya. Nah, kenapa sementara ini saya menjelaskan untuk 2 metode ini dulu? Karena ini sesuai juga dengan salah satu produk salah satu bisnis kita, yaitu jual herbal ya. Kalau media yang lain itu teman-teman akan butuh pendalaman lagi nanti ya. Jadi kalau kita mau seriusin media yang lain itu mesti dibahas satu persatu. Nah, tapi di 2 media ini teman-teman insya Allah sudah bisa langsung praktek nanti. Jadi bisa langsung dipraktekkan gitu ya. Udah masuk belum, Satikwan?
Masuk ya? Udah. Oke, siap. Jadi teman-teman, untuk supaya teman-teman bisa mendapatkan closingan setiap hari, setidaknya saya membagi menjadi 4 aja secara sederhana ya. Walaupun mungkin ada banyak poin-poin lain yang mesti dibahas, tapi ini secara sederhana aja. Karena saya memahami bahwa mungkin di antara teman-teman rata-rata banyak juga yang belum bisa beradaptasi dengan beberapa media sosial gitu ya. Maka saya membagi coba secara sederhana biar teman-teman bisa langsung praktek. Yang pertama yang menjadi poin penting di sini, tadi saya udah sampaikan ke teman-teman di awal sebagai prolog ya. Jadi dulu saya punya distributor itu, jualannya herbal juga sama. Punya distributor itu, herbalnya banyak banget. Banyak banget, karena dia menjual berbagai macam herbal yang sudah ada di pasaran. Ya, jadi banyak banget herbalnya. Nah, kemudian saya memposisikan diri saya atau saya menyesuaikan dengan kebutuhan saya saat itu apa. Karena kebutuhan saya saat itu adalah saya pengen dapat duit cepat dan juga marginnya gede. Saat itu ya. Saat ini mungkin sudah tidak relevan, tapi saat itu di saat tahun 2020-an kalau tidak salah 2017 atau 18 itu sangat relevan ya di saat itu. Nah, maka saya memetakannya seperti itu. Jadi di antara berbagai macam produk, kita bahas di poin yang pertama ini. Jadi ini kita langsung to the point aja ya, ke Hermani ya. Jadi di Hermani ini salah satunya punya banyak produk, salah satu keunggulannya. Ya, produknya itu kalau tidak salah ada sekitar 14 atau 15 varian produk ya. Dan saya selalu menyampaikan kepada teman-teman ya, mitra Hermani, teman-teman tidak wajib menjualkan semua ya. Jadi dari sekian banyak produk di Hermani ya, ada 14 sampai 15 varian produk itu, kita tidak mewajibkan teman-teman harus beli semua atau ngejualin semua. Enggak ya. Kita membebaskan teman-teman untuk bisa bahasanya yang mudahnya mungkin menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman, sesuai dengan pasar yang teman-teman miliki, sesuai dengan teman-teman seraknya lebih jualan ke produk yang jenis apa. Nah, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu di awal-awal memang seperti itu bagusnya. Sehingga apa? Sehingga nanti teman-teman satu mudah untuk promosinya, yang kedua fokus jualannya, yang ketiga lebih pede untuk menjelaskannya. Kenapa? Karena ya bayangin kalau 14 produk, kemudian memahami semua gitu kan satu persatu, itu kan butuh effort gitu ya untuk menghafal gitu kan, kemudian untuk memahami satu persatu. Tapi kalau dari 14 atau 15 produk yang saat ini ada di Hermani, kita kerucutin aja. Misalkan contoh, teman-teman bisa pilih 5 aja. Ya, ini makanya saya tulis di sini. Pilih 5 produk utama yang akan dipasarkan. Ya, di antara berbagai macam produk di Hermani, teman-teman pilih 5 aja. Misalkan apa? Contoh, kalau yang selalu saya rekomendasiin itu salah satunya adalah madu lambung. Kenapa saya rekomendasikan madu lambung? Karena sekarang orang yang punya masalah lambung banyak banget. Hampir semua kasus itu mesti lambungnya bermasalah. Jadi madu lambung menjadi pilihan yang paling utama untuk teman-teman masukkan ke dalam poin ini. Ya, di antara 5 produk ada madu lambung. Kemudian yang kedua, ya misalkan ya dari sekian banyak produk, ternyata teman-teman banyak konsumennya lebih cocok di madu mata misalkan, atau di madu motion misalkan, atau di madu anak misalkan. Ya boleh, mangga aja. Ada salah satu agen kita, distributor, kalau nggak salah distributor deh statusnya. Namanya Bunda, yang di Bekasi siapa Ustaz ya namanya ya? Saya lupa. Bunda Nabila ya? Nadia, Ya, betul ya? Nadia, Ibu Nadia. Oh, Bunda Nadia. Ya, dulu waktu training sama saya, ini satu angkatan sama Bunda Mistin. Ya, punten saya hampir lupa. Nah, sama Bunda ini juga satu angkatan. Nah, beliau itu Betul. betul ya? Nah, benar. Salah satu produk yang paling laku di dia, yang paling menurut dia laku best seller itu adalah kayu putih. Kayu putih plus. Beliau itu kalau beli ke pusat,
ya, kalau beli ke Hermani, kayu putih plus itu bisa 30 botol sekali beli. Sekali beli ya, bukan akumulasi bulanan. Sekali beli, sebulan tuh bisa 2-3 kali beli dia. 30 botol, kadang 50 botol, gitu kan. Ketika saya coba telaah, ternyata rata-rata pasar beliau atau rata-rata konsumen dia adalah partisipan kesehatan kayak yoga, orang-orang yang senang dengan kesegaran gitu, orang-orang yang senang relaksasi, orang-orang yang senang udaranya sejuk, udaranya wangi dan segala macam. Karena kan kayu putih itu bisa jadi infuser, bisa diminumin kalau lagi batuk, flu, demam dan segala macam. Nah, itu beliau. Nah, di antara teman-teman kayak misalkan Bunda Foni ini. Saya perhatikan Bunda Foni ini rata-rata pembeliannya rata-rata di madu lambung gitu kan. Nah, ketika ditanya memang ternyata di sana banyak sekali pasien yang apa namanya berkunjung dan mengeluhkan lambungnya gitu ya. Nah, itu bisa juga masuk ke sana. Artinya teman-teman tidak perlu memilih semua produk, cukup misalkan tentukan 5 produk yang paling teman-teman anggap itu produk yang teman-teman mau fokuskan untuk dijualin ya, sehingga nanti jualannya fokus ya pertama. Kemudian yang kedua, jualannya lebih pede, lebih tertata, lebih paham terhadap produknya. Ya, bahkan untuk bikin konten sendiri itu jauh lebih jauh lebih enak gitu buat teman-teman. Ya, ini poin pertama ya. Nah, bagaimana caranya menentukan produk itu yang mesti kita pilih? Maka ada beberapa poin yang bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman. Satu, marginnya gede. Ya, produk itu memang secara margin lumayan nih. Marginnya lumayan. Ya. Dulu kenapa saya pilih herbal kejantanan waktu itu ya, karena di antara seluruh produk itu paling gede marginnya gitu. Kemudian saya tahu harus jualan ke siapa, nggak mungkin dong kalau madu kejantanan saya jualannya ke cewek, ya kan? Bisa sih, tapi kan proyeksi pembeliannya jauh lebih kecil dibandingkan saya jualan ke laki-laki gitu kan. Maka saya dari awal udah tahu nih saya harus jualan herbal ini ke siapa gitu. Kalau teman-teman udah nguasain produknya, insya Allah teman-teman tahu harus ngejualin produk ini ke siapa. Kayak misalkan contoh, teman-teman jualan pembalut aja, jualan pembalut gitu kan. Kemudian teman-teman masuk ke dalam tempat gitu ya, yang di situ rata-rata cowok gitu. Nah, ketika teman-teman mau marketingnya sebagus apapun gitu kan, mau tampilan produk sebagus apapun, kalau dijualinya ke orang yang kurang tepat, mesti pembeliannya juga jadinya sedikit. Tapi kalau dijualinya ke orang yang tepat, insya Allah pembeliannya juga lumayan gitu ya. Nih, kemudian marketnya luas, cari yang memang orang ngebutuhin ini produk banget nih. Jadi marketnya betul-betul luas. Kayak tadi tuh madu lambung, itu kan banyak sekarang nih orang lagi sakit lambung gitu ya. Apapun penyakitnya biasanya lambungnya memang bermasalah. Nah, di situ teman-teman pahami betul produknya, pahami betul bagaimana cara ngedukasinya sehingga nanti ngejualinya jauh lebih gampang gitu. Misalkan salah satu metode edukasinya adalah banyak di antara kita tuh kadang nggak closing tuh karena salah cara promosi. Misalkan contoh nawarin orang, dia tidak merasa kalau dia sakit lambung, tetapi dia sakit diabetes, tetapi dia sakit asam urat, tetapi dia sakit hipertensi. Nah, dia nggak tahu kalau hipertensi atau diabetes atau asam urat itu pasti ada salah satu masalah di pencernaannya, yaitu di lambungnya pasti bermasalah. Nah, maka teman-teman harus mengedukasi dari sana. Gitu, jangan sampai ketika dibilang saya nggak lambung kok, lambung saya nggak apa-apa gitu kan. Saya cuma darahnya rada tinggi aja gitu. Nah, habis itu, oh ya udah Bu, makasih ya. Nah, udah nggak closing akhirnya. Nah, kalau saya terabas lagi gitu kan. Gitu. Mesti edukasi ke situ. Nah, Ibu tahu nggak kalau misalkan penyakit hipertensi itu salah satu sebabnya biasanya dari lambung yang ada masalah. Nah, insya Allah kalau lambungnya sudah diperbaiki, fungsi organ lambungnya sudah
bekerja secara maksimal, nanti hipertensinya bisa normal lagi, gitu kan. Kalau mau ibu bisa coba dulu deh 1 botol. Kalau nanti tekanan darahnya atau hipertensinya normal di bulan ini, tidak merasa pusing lagi atau vertigo lagi, nah berarti lanjutin lagi. Nah gitu ya. Jadi itu bisa teman-teman lakukan edukasi. Nah, salah satunya ya tadi, fokus di beberapa produk, perdalam di situ sehingga teman-teman yakin dalam mengedukasinya. Kemudian pilih yang repeat ordernya tinggi. Nah, ini kaitannya sama dengan marketnya luas. Sama dengan produknya berkualitas. Kalau berkualitas, insya Allah berkualitas lah ya. Semua produk yang dijual di Hermani sudah terbukti berkualitas, alhamdulillah. Jadi teman-teman cukup mencari target market mana yang teman-teman anggap cocok. Oke? Ini poin pertama. Kemudian yang kedua, yang lain gimana Kang? Misalkan tadi udah dipilih 5 produknya ya. Maka teman-teman cukup stok secukupnya aja. Jadi bukan berarti tidak di stok ya. Kadang ternyata ketika kita lagi nawarin ke orang, contoh kita stoknya madu lambung, madu mata, madu anak, kemudian madu stroke, sama madu grid honey. Nah, kemudian dalam proses kita nawarin, gitu kan, kita kan nawarin ke 5 ini aja nih, fokus. Cari target marketnya 5 ini aja. Cari orang yang ngebutuhin 5 produk ini aja. Nah, dalam proses kita nawarin ternyata ada juga nih yang butuh madu sehat manja, gitu. Nah, kalau kita ada stok produknya, maka kita bisa memberikan penawaran. Tapi kalau teman-teman tidak ada stok produknya, nah itu kan yang repot, ya. Maka pastikan yang lainnya stok juga, tapi secukupnya aja. Nah, yang dibanyakin yang mana? Ya tadi yang kita fokus mau jualin, ya. Kang, kalau saya mau coba 3 produk dulu yang fokus, bisa nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, ini sebagai opsi aja dari saya, makanya saya tulis 5, gitu ya. Sehingga teman-teman nanti fokus untuk ngejualinya. Dan fokus untuk melakukan apapun yang bisa menghasilkan penjualan. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau teman-teman coba praktek. Yang hadir di sesi ruang Zoom malam hari ini, coba tuliskan di kolom chat produk apa saja ya, minimal 3 ya, tapi bisa juga 5 produk apa saja yang ada di Hermani yang menurut teman-teman pantas atau cocok untuk diseriusin jualannya. Ya, produk apa aja? Boleh sekarang coba ditulisin dulu. Ya, tadi beberapa udah saya kasih contoh, tinggal teman-teman menyesuaikan dengan menurut teman-teman sekeliling teman-teman tuh, mulai dari sekeliling dulu itu biasanya lebih cocok kalau difokusin jualin apa ya, gitu ya. Yang ada di Hermani, produk yang ada di Hermani. Ya, boleh coba ditulis dulu. Minimal 3, tapi teman-teman boleh tuliskan sampai 5 juga nggak apa-apa. Minimal 3 ya. Bu Mistin, kayu putih plus, mantap. Apalagi nih selain kayu putih plus kira-kira? Boleh tulisin 3, Bu Mistin. Di Probolinggo kira-kira banyaknya orang ngebutuhin herbal apa gitu ya. Misalkan contoh di sana rata-rata orang stunting. Nah, berarti cocok tuh madu kidos, ya kan? Karena target marketnya di sana banyak. Atau teman-teman tidak perlu berpatokan dengan wilayah di sana tinggal, bisa juga di daerah sekitar atau daerah yang lain juga boleh. Ah, ini Bunda Forni nih, madu good relief, madu motion, madu boswisen tuh madu mata, madu kurma nih buat diabetes, buat tipes dan DBD. Madu manja, nah ini buat perempuan. Ini cocok banget. Ini jujur aja, istri saya lagi minum nih madu manja. Karena di 1 bulan terakhir, 2 bulan terakhir kemarin headnya lagi kurang bagus gitu, kurang lancar. Jadi udah selesai, kemudian beberapa hari kemudian udah nggak keluar gitu kan headnya, beberapa hari kemudian keluar lagi. Nah itu salah satu ciri head kan kurang lancar. Nah ini dia lagi diminum madu manja. Memang kalau buat head tuh madu manja keren banget ya. Kayak teman-teman kalau punya berteman dengan banyak ibu gitu ya, perempuan, ibu rumah tangga, apalagi dia punya anak, nah itu cocok banget madu manja.
Banyaknya diabetes. Nah, kalau diabetes itu madu motion. Ya, madu motion. Umurijal tuh madu yang kecil. Madu yang kecil tuh berarti madu pegelinu, madu tolak angin ya. Madu lega batuk tuh yang kecil. Boleh, nggak apa-apa. Umurijal. Nggak apa-apa. Kemudian, wah, Insya Allah Bunda Yoni mantap ini. Bukan hanya jualan, tapi dia ngerasain juga. Memang harus begitu, gitu ya. Saya berani merekomendasikan madu maja karena istri saya minum. Dan dia udah lama, beberapa kali udah minum. Nah, ini kalau nggak salah botol yang kedua deh minum. Ya, karena banyaknya diabetes dan pengen turun BB berat badan ya, berarti madu motion cocok tuh buat diabetes. Kalau turun berat badan, kayu putih plus sebetulnya bisa nanti dicampur sebetulnya sama lemon ya. Kalau di kita belum ada lemon. Kalau buat yang nurunin berat badan belum ada. Madu sehat manja lebih ke height ya. Madu lambung, madu mata, madu diabetes, madu motion ya. Siap, Masya Allah. Jadi teman-teman paham ya maksud saya ya. Jadi kenapa saya merekomendasikan teman-teman mengkerucutkan produk yang mau dipasarin biar fokus jualannya. Bener dah. Kalau teman-teman ngejualin semua produk itu bingung sendiri nanti. Nggak fokus. Jadi saran saya mending dan Hermani nggak maksa kok harus jualin semua. Enggak. Yang penting teman-teman fokus jualan mau produk apa, udah itu. Tapi closingannya rutin gitu kan. Belanjanya rutin ke Hermani. Jadi ya aman insya Allah. Gitu. Makanya saran saya mendingan difokusin aja. 3-5 produk. Pilih 3-5 produk yang mau difokusin. Nanti itu diperdalam tuh produk itu. Ya, diperdalam sampai betul-betul detail. Kalau perlu nanya aja terus di grup, Ustaz Andi, boleh nggak buat ini? Ini gimana caranya? Ini begini gimana? Boleh nggak? Gini. Pokoknya nanya aja sampai teman-teman memahami betul bahwa produk itu memang pas gitu untuk teman-teman pasarkan secara luas gitu. Dulu waktu saya jualan obat kuat itu, saya pelajarin betul itu. Mulai dari efek samping, mulai dari berapa lama dia berkhasiat gitu kan. Mulai dari, jadi kalaupun nanti ada yang komplain ke saya atau ada yang WA saya, kok ini nggak ada khasiatnya gitu kan? Kok ini saya nggak merasakan apa-apa misalkan kayak gitu. Itu saya udah punya counternya tuh, udah punya jawabannya gitu kan. Jadi saya persiapkan sampai ke tahap yang seperti itu karena fokus jualannya dan saya perdalam produknya. Ini poin pertama yang saya mau sharing ke teman-teman ya. Jadi memahami produk dan fungsinya itu sangat penting untuk kita berjualan. Jangan sampai jualan asal jualan. Ruhnya nggak dapet. Value dari produk itu ke kita nggak dapet. Kalau perlu, kayak Bunda Foni tadi tuh, dicoba dulu, dikonsumsi dulu, yang memang bisa teman-teman konsumsi. Atau keluarga, ya, dari keluarga teman-teman itu konsumsi, teman-teman boleh konsumsi. Saya di Herman itu udah beberapa herbal saya konsumsi ya. Beli sendiri saya walaupun beli juga saya mah ya, madu lambung saya udah konsumsi, termasuk kita madu sehat manja, kemudian madu anak saya konsumsi, kemudian kalau kayu putih plus itu udah pasti ya, madu yang kecil-kecil juga saya juga. Jadi mesti dikonsumsi dulu teman-teman ya, mesti dikonsumsi dulu. Oke nih ada Bunda Foni pertanyaan, nanti soalnya saya bahas ya, saya bahas. Jadi teman-teman pahami produknya dan fokusin mana yang teman-teman mau gejot gitu ya. Itu poin pertama yang mau saya sharing. Kemudian yang kedua, nah ini baru kita masuk ke tahap teknisnya. Sengaja saya tidak terlalu banyak materi pembukanya biar teman-teman bisa langsung praktek. Mudah-mudahan nanti jam 9-an kita udah selesai ya. Ini yang kedua, perbanyak database atau kolam promosi. Nah, dari berbagai macam media, saya pakai dua aja, karena ini yang paling mudah dipraktekin sama teman-teman saat ini ya. Nanti kalau teman-teman ini udah memahami, bahkan sudah praktek, baru nanti kita bisa belajar ke tahap yang lain.
belajar bagaimana optimasi marketplace, ya, belajar bagaimana optimasi media sosial yang lain kayak TikTok dan segala macam. Walaupun saya TikTok belum begitu terlalu mahir ya, tapi saya lagi observasi juga, lagi coba-coba ke TikTok. Tapi teman-teman nanti kalau ini udah memahami, insya Allah nanti kedepannya sudah paham. Oh ternyata main ini tujuannya buat ini, main ini tujuannya buat ini, ya. Itu yang mau saya kasih note di awal ya. Jadi kita fokus di 2 media dulu, dan menurut saya ini sudah sangat powerful kalau teman-teman praktekkan gitu ya. Yang pertama WhatsApp. WhatsApp hampir semua orang itu menggunakan WhatsApp, hampir ya, terlebih khusus di Indonesia ya. Mungkin hanya sedikit saja yang tidak menggunakan WhatsApp, biasanya orang-orang tua yang sudah terbiasa dengan handphone yang lama itu dia tidak menggunakan WhatsApp. Tapi rata-rata usia target market kita di angka usia 20 tahunan sampai 45 bahkan sampai 50 tahun itu masih menggunakan WhatsApp. Jadi media WhatsApp ini sangat cocok dijadikan media promosi. Nah, tapi terkadang kita bingung ya. Bagaimana caranya kita promosi di WhatsApp, Kang? Sedangkan saya kontak WhatsApp-nya aja sedikit, grup WhatsApp-nya sedikit, kemudian yang kenal saya di WhatsApp sedikit. Kalau saya update status di WhatsApp paling cuma 5 orang, 10 orang yang ngelihat gitu ya. Nah, gimana caranya saya mau promosi di WhatsApp? Nah, teman-teman perlu dipahami, dulu saya bisa sampai bayar seserahan, saya bisa sampai bayar uang acara, saya bisa beli mas kawin berapa gram logam mulia waktu itu, ya. Itu saya hanya menggunakan satu media doang, yaitu WhatsApp. Saya tidak menggunakan media Facebook, saya tidak menggunakan media TikTok, waktu itu belum ada. Marketplace waktu itu masih jarang. Jadi saya dulu itu hanya menggunakan media WhatsApp saja, tidak menggunakan media yang lain. Ya, sampai kekumpul kurang lebih sekitar 15 jutaan dalam waktu kayaknya kurang dari 3 bulan lah, 2 bulanan itu. Ya, itu udah dikurangin berbagai macam, itu udah bersihnya bisa saya kasih. Nah itu dari satu media doang, dari media WhatsApp. Nah, malam hari ini saya coba sharing ke teman-teman bagaimana caranya dulu saya bisa dapat di angka itu ya. Selain yang tadi udah saya sharing di awal, saya fokus menjualkan herbalnya, sehingga saya nggak gampang nyerah gitu kan. Hari ini ternyata saya baru dapat 2, wah besok saya genjot lagi, gitu kan. Wah besok nambah nih jadi 3 orang yang beli, besok saya genjot lagi. Pokoknya gimana caranya tuh produk setiap hari harus laku aja, gitu ya. Jadi saya beli 20 botol, saya target tuh 3 hari habis, udah habis. Beli lagi, habis, pokoknya target habis. Jadi kalau produk itu ada di rumah tuh kita mumet. Gimana caranya nih mikirin produk ini keluar gitu kan. Tapi kalau teman-teman produknya nggak ada, belum stok produk, ya santai. Tapi dulu kenapa saya bisa semangat? Karena tuh produk ada di rumah, gitu kan. Produk tuh ada di rumah. Jadi kalau saya diem aja, saya nggak jualan gitu. Waduh, mumet saya tuh kan, udah modalnya kepake gitu kan. Kemudian produknya nggak laku gitu kan, jadinya semangat buat jualin. Ya, jadi kalau yang belum stok produk, saran saya segera stok. Nah, yang pertama untuk WhatsApp ini kategorinya ada 2, ada 3 sebetulnya, tapi saya bahas 2 dulu. Ya, nanti yang satu lagi kita bahas di lain kesempatan karena mungkin waktunya nggak cukup. 1 kontak WhatsApp, yang kedua grup WhatsApp. Yang bisa teman-teman maksimalkan, 1 kontak WhatsApp, yang kedua grup WhatsApp. Sekarang saya mau coba tanya dulu ke teman-teman di kolom chat ya, sambil saya ngisi materinya. Teman-teman coba tulisin berapa kontak WhatsApp yang saat ini ada di HP teman-teman. Cara nyari tahunya, teman-teman buka WhatsApp-nya, kemudian klik yang bagian telepon ya, klik yang lagi mau telepon kalau tidak salah. Atau teman-teman bisa kirim pesan baru, kemudian nanti kan disuruh milih ya mau dikirim kemana. Nah itu nanti ada angkanya tuh di paling atas berapa kontak. Nah itu coba tolong dicek, kemudian kirimin ke kolom chat ya. Silakan teman-teman bisa kirimin. Kira-kira teman-teman saat ini punya berapa kontak WhatsApp.
Oke. Nah, kontak WhatsApp ini nanti keperluannya apa? Kontak WhatsApp ini nanti keperluannya apa? Satu, keperluannya adalah nanti teman-teman ketika orang ini, jadi caranya gini, ketika teman-teman sudah mengetahui berapa kontak WhatsApp teman-teman, itu poin yang pertama, ketahui dulu berapa jumlah kontak WhatsApp teman-teman. Yang kedua, teman-teman mesti mengetahui apakah dia nge-save nomor teman-teman. Kalau dia tidak nge-save, maka bisa dipastikan status yang teman-teman pajang itu tidak akan terlihat di dia. Jadi dia tidak akan pernah tahu status apa yang teman-teman pajang. Jadi teman-teman harus memastikan dia nge-save nomornya. Nah, bagaimana caranya untuk memastikan dia nge-save nomor teman-teman? Caranya satu, ya yang pertama teman-teman bisa menggunakan cara personal. Jadi pendekatan secara personal aja. Ya, kalau teman-teman kenal ya udah minta dia untuk save nomornya. Kalau teman-teman udah lama nggak kenal, ya kenalan dulu, baru minta dia untuk saling save nomor. Kalau teman-teman baru banget kenal, ya udah teman-teman perkenalan, kemudian minta untuk dia save nomor. Ya, nanti saya akan coba share bagaimana caranya teman-teman untuk menggait orang yang sama sekali belum kenal. Ya, jadi teman-teman harus pastikan teman-teman nge-save nomornya. Yang pertama, yang kedua dia nge-save nomornya juga, baru statusnya saling terlihat. Teman-teman kalau update status dia ngelihat, kalau dia status teman-teman ngelihat. Kalau salah satunya ada yang tidak nge-save, itu bisa dipastikan tidak terlihat statusnya. Oke? Ini yang pertama ya. Jadi teman-teman update status kontak WhatsApp itu keperluannya untuk update status, rutin update status. Ya, supaya orang lain melihat statusnya teman-teman. Yang kedua, kontak WhatsApp bisa dipergunakan untuk apa? Untuk penawaran secara personal. Ya, dengan menggunakan Japri. Ya. Jadi penawaran secara personal dengan menggunakan Japri. Ya. Ini dulu itu salah satu cara yang saya lakukan. Ya, update status iya saya lakukan. Tapi saya lebih banyak fokus di Japri atau penawaran personal. Gitu. Saya dulu kalau nawarin penawaran personal tuh sebetulnya nanti ada beberapa macamnya ya. Jadi tidak melulu harus promosi jualan. Kalau orang dipromosikan jualan mulu, dia kadang rata-rata bete juga gitu ya. Nah, nanti ada mekanismenya untuk teman-teman bisa lakukan penawaran personal ya. Tapi yang pasti dua ini sangat penting untuk dilakukan. Satu, update status. Yang kedua, Japri secara personal. Ya, jangan malu, jangan ragu, jangan apa ya, jangan nggak pede untuk ngejapri orang. Toh apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia sangka dari kita, tidak akan berdampak pada kehidupan kita, gitu ya. Dia tidak akan lebih baik apa ya? Lebih baik kita hilangkan rasa malu, hilangkan rasa tidak pede, tapi buat kehidupan kita bermanfaat gitu. Kita bisa dapat profit di sana. Karena gini, terkadang kita merasa bahwa dia tidak akan beli produk kita, padahal kita belum pernah menawarkan ke dia, gitu. Padahal bisa jadi kalau kita nawarin ke dia, dia beli produk kita. Jadi terkadang itu yang menghambat diri kita berproses tuh salah satunya adalah ya kita berprasangka buruk sama orang tahu, ya berprasangka buruk sama orang lain gitu, sehingga ya akhirnya mau jualan ragu, mau promosi ragu, mau nawarin orang ragu, ya ragu aja, nggak pernah promosi akhirnya gitu ya. Jadi itu yang poin penting yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Coba kalau dulu saya ragu, karena gini, jualin herbal kejantanan itu mungkin di sebagian orang itu tabu teman-teman. Ya, tidak banyak yang berani ngejualin herbal kejantanan secara vulgar, secara terang-terangan gitu kan. Tetapi ya udah, orang saya butuh gitu kan. Saya butuh gitu. Saya butuh ngejualin ini, toh apapun orang lain gak pikirkan terhadap kita tidak akan berdampak juga. Ya, kalau apapun yang dia pikirkan ke kita, emang dia bisa ngebantu saya nih untuk saya ngumpulin duit bayar beli seserahan, beli mas kawin dan lain-lain. Emang dia
apa namanya, bisa ngebantu kita. Kalau nggak bisa, ya udah, nggak usah dipikirin, jalan aja, gitu ya. Selama apa yang kita lakukan benar dan tidak salah, gitu ya. Ini poin pentingnya. Nah, nanti update status apa yang diupdate, teman-teman saya saranin jangan sering, maksudnya bukan nggak boleh ya, tapi jangan melulu update-nya promosi. Tapi kalau bisa diselingin, ya. Sehari itu biasanya kalau bisa update 3 kali. Ya, sehari itu kalau bisa update 3 kali. Pagi teman-teman bisa update motivasi dulu atau update edukasi dulu. Ya, nanti siang teman-teman bisa update testimoni, bisa update review produk, bisa update promosi langsung. Sekarang bikin konten atau nyari kalimat motivasi atau nyari kalimat edukasi itu gampang banget, teman-teman. Gampang banget. Teman-teman jangan berpatokan bahwa ini pusat mana nih, ayo kalimat motivasinya, mana nih kalimat edukasinya. Jangan selalu melulu begitu, karena nanti teman-teman akan terbatas pergerakannya. Dulu waktu saya jualan itu saya nggak pernah dikasih media promosi, ya. Saya bikin sendiri, saya cari sendiri, saya nge-google sendiri dulu ya. Nah, sekarang kalau bisa teman-teman mulai aktif. Cari kalimat motivasi di Google banyak. Motivasi kesehatan. Cari yang paling cocok. Update tuh di status WhatsApp pagi-pagi. Kemudian siang, teman-teman apa jualannya? Madu lambung. Ya udah. Misalkan contoh herbal yang dipantang untuk orang yang punya sakit lambung. Misalkan makanan yang dipantang untuk orang yang punya sakit lambung. Misalkan ada 10 jenis makanan, ya udah pilih aja 2 dulu atau 3 dulu. Ya, nanti besok tambahin lagi 3 gitu kan. Besoknya lagi bahas lagi 3 gitu. Jadi dan nggak perlu panjang-panjang, ya kan. Ada 3 makanan yang biasanya dilarang nih sama orang yang punya masalah lambung. Apa aja? 1, 2, 3. Ya udah itu aja dulu. Gitu kan. Kalau teman-teman belum bisa terlalu panjang. Nah, itu bentuknya edukasi. Nah, sore baru teman-teman promosi, gitu ya. Nah, salah satu teman-teman rahasia supaya lambung tetap sehat, lambung tetap ini, salah satunya adalah dengan konsumsi good relief. Ya, pasien saya, klien saya udah banyak yang konsumsi ini, masya Allah harganya manfaatnya sangat dirasakan dan bla 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 bla. Jadi gitu dijelasin, gitu ya. Review produk, teman-teman kalau produknya ada di rumah bisa bikin video sendiri, gitu kan. Apalagi kayak Bunda Fon ini udah nyoba, itu kalau bisa sih di videoin tuh, misalkan anaknya videoin Bunda Foni lagi konsumsi, ya kan, madu sehat manjanya, atau bahkan sebelum Bunda Foni konsumsi, Bunda Foni kasih prolog dulu, gitu kan. Misalkan contoh apa masalah di Bunda Foni ini, misalkan haidnya kurang lancar, ya udah sampaikan, gitu kan. Assalamualaikum teman-teman, saya itu 2 bulan kemarin lagi ngerasain haidnya itu kurang lancar. Biasanya dalam 1 bulan tuh saya haid 7 hari, gitu kan. Biasanya langsung selesai, langsung tuntas, gitu ya. Tapi ini saya bisa sampai 10 hari, bahkan 14 hari masih keluar, gitu kan. Nah, ini menandakan haid saya keluar lancar. Nah, alhamdulillah saya bergabung di Hermani. Di Hermani punya produk namanya Madu Sehat Manja. Nah, gitu. Jadi teman-teman bisa bikin review produk sendiri. Kalau produknya teman-teman punya di rumah ada stoknya, nggak perlu dibuka, nggak apa-apa. Masih disegel gitu kan, tunjukin aja begini. Tapi pakai prolog yang tadi. Nah, itu boleh, nggak apa-apa. Jadi salah satu fungsi update status salah satunya tadi ya. Kalau bisa sehari 3 kali. Ini update status. Kemudian kalau japri personal atau penawaran secara personal, ini biasanya dilakukan 2 hal. 1 testimoni, kemudian promosi langsung. Kalau edukasi itu nanti biasanya diarahkan ke grup WhatsApp. Ya, kalau edukasi. Tapi kalau ke personal biasanya testimoni atau promo langsung. Promo langsung ini bisa promo potongan harga, bisa promo penawaran terbatas, bisa promo beli apa dapat apa gitu ya. Itu boleh, nggak apa-apa. Kalau lagi ada yang spesial-spesial baru tuh cocok banget pakai penawaran personal. Ya, karena orang tidak merasa apa ya, kalau saya ngelihatnya orang tidak merasa dijualin, tapi diberikan informasi. Jadi bahasanya memberikan informasi. Nah, ini untuk kontak WhatsApp ya.
Kemudian untuk grup WhatsApp, ya, tadi media WhatsApp itu kan ada 2, satu kontak WhatsApp, kemudian yang kedua grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp yang saya maksud di sini adalah grup WhatsApp yang di mana teman-teman bisa posting, bukan grup WhatsApp yang teman-teman gabung kemudian di situ nggak bisa ngapa-ngapain, bukan. Ya, tapi di sana grup ini adalah grup umum, ya, bukan grup yang terbatas, ataupun kalau grup yang terbatas nggak apa-apa, tapi teman-teman bisa posting jualan di sana, bisa posting promosi di sana, bisa posting edukasi di sana. Nah, ini dulu yang saya lakukan, dua saya gabungin nih, antara yang tadi tuh yang pertama sama yang kedua, ya. Saya gabungin tuh. Bahkan saya bisa dapat berbagai macam nomor WhatsApp, ya, nomor orang di WhatsApp itu dari grup WhatsApp. Dulu tuh sampai saya punya kontak di WhatsApp itu ada berapa ya? Ada 30.000. Ada 30.000 kontak WhatsApp. Ya, sekarang saya coba cek di laptop saya itu ada 20 ribuan masih. Yang 10 ribuannya hilang kontak WhatsApp-nya. Ya, ada 20 ribuan. Itu terkadang masih saya beberapa kali saya pakai dan masih aktif nomor WhatsApp-nya. Ada sih sebagian yang udah nggak aktif, tapi ada beberapa yang masih aktif. Itu kalau saya kumpulin mungkin sekarang udah 50 ribuan lebih kan. Saya lagi masih coba cari-cari dulu nomor WhatsApp yang saya kumpulin, saya taruh mana gitu ya. Jadi nomor WhatsApp itu saya dapat dari grup-grup itu, ya, dari grup-grup WhatsApp itu tuh. Jadi saya dulu satu nomor dan ini nanti saya kasih tahu ke teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen melakukan metode ini, maka kalau bisa nomornya beda dengan nomor personal. Jadi beli nomor baru, ya. Jadi silakan teman-teman bisa beli nomor baru, ya. Kemudian nomornya diangetin dulu, diangetin tuh dipakai dulu buat japrian, buat komunikasi dulu, ya mungkin 2-3 hari. Baru setelah itu teman-teman silahkan join di grup-grup WhatsApp. Nah, sekarang saya mau kasih rahasianya. Dari mana kita bisa tahu atau kita bisa join grup WhatsApp-nya dari mana? Oke. Dulu saya bisa dapat satu nomor itu sekitar 100 grup WhatsApp, salah satunya dari sini caranya. Nah, ini jarang saya sharing ke yang lain ini. Ini saya sharing ke teman-teman biar teman-teman bisa mengaplikasikannya gitu kan. Sekarang yang kontak WhatsApp-nya ada 100, kalau bisa nanti bisa nambah gitu. Misalkan jadi 200, jadi 300 sampai ke tahap 1000 nomor ya. Sekarang yang kontaknya udah 1000 ribuan, mudah-mudahan bisa nambah. Jadi kontak itu kalau bisa, kontak WhatsApp tuh kalau bisa ditambah terus gitu ya. Nah, ini. Nah, saya share screen ya. Ini dulu caranya yang saya pakai ya. Dan ini memang untuk awal-awal sangat bagus. Nanti kalau teman-teman udah mahir, cara ini nggak usah dipakai lagi juga nggak apa-apa. Nanti belajar ngiklan, belajar marketplace, belajar TikTok gitu ya. Nah, ini saya dapetnya dari mana nih? Dari Google ya. Dari Google. Teman-teman cukup cari di Google itu. Nah, ini cukup cari link grup WhatsApp ya, misalkan apa atau kumpulan link grup WhatsApp, atau misalkan teman-teman bisa tulis di Google. Makanya kita harus sedikit melek ya. Makanya kita salah satunya memanfaatkan berbagai macam media, salah satunya Google. Tulis saja di Google, banyak kok di Google itu udah banyak ilmunya. Tulis saja di Google. Link grup WhatsApp ini banyak nih, link grup WhatsApp ini. Tuh, kumpulan link grup WA herbal. Tuh, ya. No, banyak banget nih link grup WhatsApp-nya nih. Nah, ini mau nggak nih? Tuh, banyak banget ya. Nanti teman-teman masuk di sini, biasanya ada beberapa kemungkinan. Satu, nggak apa-apa, ini mah udah pasti ya. Namanya link grup di umum ya di Google udah pasti ada beberapa kemungkinan. Satu, link grupnya udah nggak aktif, itu bisa jadi. Ya udah, kalau udah nggak aktif ya udah lewatin aja, gitu ya. Yang kedua, bisa jadi
grupnya adalah grup apa namanya sharing satu arah. Artinya teman-teman nggak bisa posting. Ya udah, kalau nggak bisa posting teman-teman keluar aja, ngapain di situ? Atau minimal apa namanya bisa dapat nomor-nomor yang ada di dalam grup tersebut. Ya, itu boleh nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang ketiga, memang grupnya masih aktif. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa share atau bisa jualan di situ. Atau memang itu grupnya khusus buat jualan. Banyak kok. Saya kalau lagi nyari link grup begini, itu banyak grup yang bisa jualan di situ. Jadi setiap hari diizinin buat posting jualan. Ya udah, posting aja jualan di situ. Tapi saya biasanya tidak fokus di grupnya. Saya fokus ke nomor yang ada di grup tersebut. Itu yang saya fokus. Jadi makanya dulu kenapa saya bisa punya kontak sampai 20.000 nomor, 30.000 nomor, karena itu. Ya, karena itu. Jadi saya masuk hampir ke 100 grup WhatsApp di satu nomor ya. Saya dulu bisa punya 5 nomor dulu. 5 nomor WhatsApp dulu tuh. Ya, 5 nomor WhatsApp di satu HP. Nah, nanti buat teman-teman yang nggak tahu caranya, saya bisa kasih ilmunya juga. Jadi satu HP saya bisa punya 5 kontak WhatsApp bisnis. Ya, 5 dan semuanya aktif. Semuanya bisa saya operasikan secara berbarengan gitu. Nah, itu kalau satu kontaknya ada 100 grup, ya bisa 500 grup tuh saya punya. Ya, mungkin yang bisa diakses ya sekitar 50-an gitu kan, nggak apa-apa. Nanti yang lainnya kita grab nomornya, kita ambil nomornya gitu ya. Nah, ini kontaknya banyak banget teman-teman. Nah, di sininya masih ada lagi tuh 10.000 link grup WhatsApp bisnis tuh. Coba lihat tuh. Link grup WA komunitas Toyota, link grup WA komunitas Daihatsu, ya kan? link grup kurban di sini juga ada ini. Banyak nanti. Ya kan? Link grup WA jual beli online tuh. Link grup WA jual beli motor. Teman-teman apa? Herbal ya udah, properti. Teman-teman bisa akses dari situ dulu. Gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman ketika sudah masuk ke dalam grup, sebetulnya ada 2 cara untuk apa ya? Untuk mengakses nomor mereka. Satu cara manual. Cara manual berarti teman-teman hubungi satu persatu. Jadi buka grupnya, kan di situ nanti ada nomornya tuh ya. Banyak kan, misalkan satu grup ada 100 orang, ya udah dijapri satu persatu. Nah, nanti ngejaprinya itu apa, Kang? Kalau baru pertama kali, saya biasanya ngejaprinya itu kenalan. Atau ada sesuatu yang saya kasih gratis supaya dia mau save nomor saya. Gitu. Dulu itu saya sempat menyiapkan beberapa e-book gratis. Nah, ini mungkin nanti Ustadz Ikhwan bisa mengakomodir teman-teman supaya bisa menjadi bahan atau senjata ya, disiapkan mungkin 1 atau 2 e-book yang bisa dibagikan gratis oleh teman-teman mitra, yang dimana fungsi e-book itu dibagikan gratis salah satunya adalah untuk supaya orang lain itu tertarik buat nge-save nomor kita atau buat ngejapri nomor kita. Nah, biasanya saya lakukan itu dulu. Saya siapin beberapa e-book gratis. Kemudian ketika saya japri, saya kenalan, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tommy, tinggalnya di Bogor. Saat ini saya lagi fokus jalanin bisnis jualan herbal. Nah, saya mau lagi ngasih e-book gratis buat kakak dengan judul bla 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 bla. Itu nanti disusun aja kata-katanya sebagus mungkin. Kalau kakak mau, kakak bisa save nomor saya, nanti insya Allah e-booknya saya bagikan secara langsung, gitu ya. Nah, itu rata-rata memang tidak semuanya mau, tapi rata-rata mau, gitu. Asal judul e-booknya menarik. Nah, itu rata-rata mereka nge-save tuh. Nanti kalau mereka udah nge-save, teman-teman bisa follow up lagi untuk berikutnya. Misalkan kasih promo herbal atau promo potongan harga atau apapun, gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lakukan ya untuk apa? Satu, untuk menambah jaringan. Nah, ini di grup WhatsApp ini teman-teman nanti juga bisa sampai cari link grup WhatsApp Probolinggo misalkan. Link grup WhatsApp Surabaya, Jakarta. Tadi aja saya nyari ada tuh. Link grup WhatsApp jualan online Bogor. Link grup WhatsApp jualan online Jabodetabek. Itu ada. Tinggal teman-teman cari aja di Google
Ya, pintar-pintar nyari aja, tulis aja teman-teman lagi mau nyari apa. Itu apa namanya, berkaitan dengan WhatsApp ya. Nanti untuk teknisnya kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di grup atau nanti bisa japri saya juga boleh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya persilahkan dulu supaya teman-teman bisa memahami dulu di poin WhatsApp ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Ini kita maksimal sampai 9:30 aja. Jadi nanti kalaupun tidak terbahas semua, kita bisa untuk selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya. Monggo kalau ada yang mau bertanya silakan. Santai. Untuk ngambil nomor-nomor yang ada di grup WhatsApp tuh tadi saya bilang caranya ada dua. Satu cara manual yang kayak tadi saya bilang klik satu-satu gitu ya. Atau yang kedua istilah saya namanya nge-grab nomor. Nge-grab nomor. Jadi nge-grab nomor itu adalah ngambil seluruh nomor yang ada di grup itu hanya dengan satu cara. Satu langkah gitu lah bahasanya. Nah, itu tapi syaratnya harus menggunakan laptop. Ya, tidak bisa menggunakan handphone. Gitu. Jadi caranya bisa menggunakan laptop. Nah, nanti teman-teman gimana? Mau saya ajarin sekarang bagaimana cara ngambil nomornya? Laptopnya lagi di bengkel, ditulin. Tapi memang syaratnya harus menggunakan laptop. Itu caranya harus hanya bisa dipakai di laptop aja. Tidak bisa di handphone. Kalau di handphone berarti mau nggak mau harus manual dulu, gitu ya. Nanti kalau laptopnya ada, baru nanti bisa saya ajarin. Itu langsung nge-grab nomor semua. Kemudian nanti kontak itu bisa saya apa ya? Bisa kita kasih nama gitu kan. Misalkan tadi apa tuh grupnya, grup jual beli herbal. Misalkan calon konsumen herbal gitu kan 01 sampai misalkan ada 100 orang ya udah 01 sampai 100 gitu. Nah, nanti teman-teman japri itu mereka satu persatu gitu. Tapi orang itu sudah ada di kontak nomor kita. Nah, ini memang rada panjang nih tahapannya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya lah ya. Saya coba sharing ke teman-teman supaya bisa sampai ke tahap nge-save kontak nomor WhatsApp-nya. Oke. Ini untuk WhatsApp ya. Nah, untuk Facebook ini nah, tadi sedikit sebelum masuk ke Facebook. Nah, di grup WhatsApp yang tadi teman-teman, yang teman-teman udah bergabung ke dalamnya dan teman-teman bisa sharing di sana, teman-teman jangan melulu sharing jualan, jangan. Ya, jangan melulu sharing jualan. Sesekali teman-teman sharing edukasi, sharing juga testimoni, baru sharing jualan. Gitu. Jadi tahapannya biasanya tuh 3, pagi edukasi, siang testimoni, sore jualan, gitu. Jadi jangan pagi jualan, pagi promosi produk, siang promosi produk, sore promosi produk. Itu sedikit nanti yang interest. Tapi kalau bisa pagi tuh edukasi aja dulu. Ya, bisa edukasi manfaat, bisa edukasi ketakutan. Contoh, ketakutan tuh kayak gimana? Misalkan produknya madu lambung. Nah, ketakutan itu tanamin ketakutan ke benak orang lain itu caranya misalkan contoh apa namanya? Judul edukasinya ya. Contoh tema edukasinya. Ternyata sakit lambung itu sangat berbahaya buat kesehatan kita gitu. Misalkan contohnya itu sangat berbahaya. Ternyata sakit lambung itu sangat mematikan. Nah, gitu. Jadi kan memberikan ketakutan ke orang. Nah, baru di bawahnya dijelasin kenapa disebut mematikan, kenapa disebut berbahaya, kenapa disebut apa sangat merugikan gitu kan dan segala macam. Atau fakta terkini hampir ini contoh ya kayak stroke ya. Fakta terkini salah satu penyakit penyumbang kematian terbesar adalah stroke gitu kan. Ini kalau teman-teman mau jualan madu motion nih ya.
ternyata salah satu penyakit penyumbang kematian terbesar adalah stroke, gitu kan. Itu judulnya tuh, headline-nya. Baru bawahnya dijelasin. Nah, faktanya diambil dari mana, kemudian kenapa bisa seperti itu, kemudian nanti solusinya apa, gitu. Nah, itu teman-teman bisa ambil dari edukasi yang udah di-share sama admin Hermani di grup, atau teman-teman boleh juga cari sendiri, silakan, gitu ya. Oke, ini untuk apa namanya, cara kita promosi di WhatsApp ya. Kalau Facebook nih kayaknya saya sekilas saja ya, mungkin waktunya nggak cukup, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini menarik ya, mudah-mudahan teman-teman di pertemuan selanjutnya bisa hadir lagi. Nanti kita bahas secara lebih detail lagi ya, lanjutin pembahasan di hari ini. Mungkin beberapa teman-teman yang saat ini juga WhatsApp-nya belum dioptimasi secara maksimal, mudah-mudahan setelah pertemuan ini bisa dioptimasi ya. Kalau di Facebook tuh ada 3 poin yang bisa dimaksimalin. Satu, Facebook personal, ini yang biasa buat update status ya. Ini Facebook personal dinamakannya. Kemudian halaman Facebook, tapi halaman Facebook ini saya skip dulu. Kenapa? Karena tidak begitu terlalu berdampak. Halaman Facebook ini lebih berdampak kalau kita bantu dengan iklan ya, tapi kalau kita main organik ini tidak begitu terlalu berdampak, maka di skip aja dulu. Nah, yang paling berdampak itu adalah grup Facebook. Jadi personal dan grup Facebook juga. Teman-teman, saya coba buka Facebook saya, coba ya. Ini kalau yang personal, fokusnya adalah nambah pertemanan. Di Facebook tuh ada 5 kuota pertemanan. Ada 5.000, maaf, 5.000 kuota pertemanan. Jadi kalau teman-teman sekarang Facebooknya belum ada 5.000 pertemanan, maka kalau bisa kejar sampai 5.000 pertemanan. Nanti kalau udah sampai 5.000 pertemanan, maka bangun engagement. Bangun engagement itu bangun interaksi. Nah, gimana caranya bangun interaksi? Bangun interaksinya itu satu, ngasih like, ngasih komen. Jadi ada orang update status, kalau kita anggap itu relevan sama kita, like. Kalau kita anggap itu sejalan sama kita, bisa di komen, gitu. Jadi dan biasanya kalau kita udah like, kita udah komen, nanti mereka akan muncul lagi di status kita. Nanti like lagi, komen lagi, gitu ya. Begitu pula dengan orang lain, ya. Jadi ini bangun engagement. Ini saya secara umum aja yang jelasin. Kemudian update status. Kalau engagementnya udah bagus, kalau teman-teman update status, biasanya yang kasih like dan komen itu juga banyak, ya. Kalau teman-teman buka Facebooknya sesekali aja, udah like gak pernah komen. Kalau teman-teman update status, saya bisa pastikan mungkin yang ngelihat status teman-teman sedikit. Udahlah sedikit, yang ngasih like atau komen juga pasti sedikit atau bahkan tidak ada, gitu ya. Jadi cara yang dilakukan untuk memaksimalkan Facebook personal, satu, nambah pertemanan sampai maksimal di angka 5.000. Yang kedua, bangun engagement atau interaksi, caranya dengan kasih like dan komen di status orang lain. Yang ketiga, baru teman-teman mulai update status. Nah, update statusnya ini mulai dari edukasi aja dulu. Edukasi, sharing, kemudian review kegiatan harian, kemudian kasih testimoni, review produk gitu kan. Nah, nanti di akhir-akhir itu kalau udah mulai banyak interaksinya segala macam, baru promosi produk, itu boleh ya. Tapi fokusin ke sana dulu. Nah, ini untuk yang personalnya. Nah, yang saya mau tekanin ke teman-teman lagi di satu poin adalah di grup Facebook, teman-teman. Grup Facebook ini gokil banget sih menurut saya. Nih. Jadi grup Facebook ini bisa dibilang apa ya, salah satu media promosi yang saat ini masih sangat relevan untuk dipakai. Mungkin saya coba kasih contoh ke teman-teman ya. Saya coba buka Facebook saya dulu. Ini biar teman-teman tahu. Saya itu tinggal di Bogor, teman-teman. Tinggal di Bogor. Kemudian
Kemudian kita kan juga lagi ngerintis usaha ya, lagi bangun usaha ya, baik itu terapinya gitu ya, kemudian jualan herbalnya dan seterusnya. Nah, salah satu target market saya adalah saya menyasar orang-orang yang ada di Bogor tentunya. Maka bagaimana caranya supaya saya bisa menargetkan orang-orang yang tinggal di Bogor? Nah, salah satu yang paling relevan untuk dilakukan saat ini adalah dengan menggunakan grup Facebook. Karena di grup Facebook itu sampai detail banget. Bahkan saya sering sekali dulu ya, beberapa kali saya nyari info kontrakan itu dapatnya dari grup Facebook, bukan dari dari iklan atau bukan dari yang lain ya. Ini saya coba buka grup Facebook saya banyak banget. Nih, grup kita lihat semua. Saya coba tampilin via Zoom ya. Nah, ini. Masuk nggak? Nah, dulu itu, bukan dulu ya, sampai sekarang saya masih pakai. Bahkan sampai hari ini saya masih pakai. Sampai hari ini, kalau grup Facebook itu sampai hari ini saya masih pakai. Kenapa? Karena masih worth it. Masih sangat bagus untuk dimaksimalkan. Ya, nih, dulu saya tinggalnya di Rorotan. Nah, ada grup Rorotan sejuta lapak. Oh, teman-teman bisa jualan di sini. Ada berapa tuh orangnya? 47.300 member. Coba bayangin. Ya. Kemudian ada apa lagi? Ini sekarang saya tinggal di Bogor ya. Di sini ada grup yang saya masukin semua rata-rata nih. Tuh, grup jual beli apa saja sekitar Cibinong, Citerep, Sentul, Pemda, Pasar Cibinong, tuh ya. Jual beli properti Jabodetabek, tuh. Jual beli apa saja Depok, Cilodong, Cibinong, Pakansari. Saya beberapa kali itu promosi terapi ya, baik itu terapi pijat, terapi saraf kejepit ya, terapi stroke atau terapi bekam itu di grup-grup Facebook dan itu beberapa kali nyantol. Bahkan udah beberapa kali banyak yang visit ke rumah, datang ke rumah. Sering pokoknya saya kalau dapat pasien atau dapat konsumen yang saya tidak kenal, ya itu saya tanya, Bapak dapat informasi dari mana? Ada yang dari Google Map, ada yang dari status saya, ada yang dari grup Facebook. Dan grup Facebook ini lumayan banyak ternyata jumlahnya. Nah, jadi saya setiap kali mau promosi, saya masuk ke grup-grup Facebook ini. Ini kan saya udah gabung semua tuh. Saya udah gabung semua ini, ya. Dan saya promosi di sini, gitu. Pasar Cibinong saya banyak banget dapat pasien bekam, pasien pijat atau pasien terapi itu dari grup Facebook. Nah, ini bisa teman-teman maksimalin. Teman-teman cukup join di sini. Kalau grupnya adalah grup jual beli kayak gini, itu teman-teman bisa posting jual beli di sana. Ya. Dan saya sarankan teman-teman mulai praktek. Teman-teman buka Facebooknya, ya, buka Facebooknya. Kemudian nanti pilih grup nih. Pilih ini kalau mungkin saya coba lewat dari beranda dulu ya. Ini beranda Facebook saya, ya. Beranda Facebook saya. Kemudian teman-teman ini ada grup nih, ya. Kalau ini kan saya dari laptop ya. Ini di sebelah kiri ada groups. Tuh, teman-teman klik. Ya, diklik. Nah, ini kan grup nih, Pasar Citerep. Tuh jualan tuh dia tuh. Tuh jual-jual barang bekas sampai dijualin. Itu tuh masih ada berapa tuh coba. Ya kan? Barang bekas, teman-teman. Dan ini banyak banget tuh, motor butut tuh dijualin tuh sama dia. Di Pasar Citerep online. Ini tuh komen berapa kan? Tuh, banyak. Teman-teman, jadi grup Facebook ini masih sangat worth it untuk teman-teman manfaatin. Apalagi jualan herbal. Udah jualan kalau saya nih ya, kalau grup Facebook ini lebih to the point, itu lebih cocok. Misalkan grup jualan madu sehat manja, itu cocok banget di sini. Teman-teman edukasi aja mengenai soal haid, mengenai soal madu sehat manja itu kan salah satu fungsinya buat ini ya, miom, buat kista, buat kanker, buat tumor. Edukasi aja di situ. Nanti sesekali baru promosi, review produk. Tuh, nih lokasi strategis, jual rumah di sini ada.
Loh, kontrakan, banyak teman-teman. Ya, ini bisa teman-teman maksimalin. Saya beberapa kali, saya coba mana ya yang saya update status di ini ya. Ini rata-rata yang terbaru yang muncul. Nanti kalau diklik Facebooknya baru ada. Saya beberapa kali jualan di Facebook dan beberapa kali nyantol. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa wah saya tidak ada nih pasarnya. Banyak ini. Itu saya join berapa grup ini puluhan. Tuh, dan rata-rata daerah Bogor semua ini. Cikaret, jual beli Citayam ini penghuninya banyak. Nih, jadi kalau mau cari grup di sini cari search grup. Apa? Teman-teman lagi mau apa? Mau cari apa? Contoh nih di tadi Bunda Mistin di mana? Probolinggo ya? Probolinggo ya? Sebentar, saya harus ganti dulu. Ini saya kasih contoh sampai sini ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa langsung praktik. Karena masih worth it banget. Saya masih pakai strategi ini sampai sekarang. Terutama teman-teman yang jualan herbal itu cocok banget lah. Sebentar. Oke, nih coba ya. Jual beli Probolinggo. Tuh kan, jual beli Probolinggo sekitarnya 2024. Coba berapa orang ya? 24.000. Tuh, jual beli area Probolinggo dan sekitarnya. Berapa orangnya? 133.000. Tuh, jual beli Probolinggo 43.000. Pusat informasi serba ada Probolinggo 140.000. Mana lagi yang teman-teman mau cari? Coba ya. Di daerahnya Jenu nih. Satikwan di mana sih? Indramayu ya. Tuh, jual beli barang bekas wilayah Indramayu. Jual beli Indramayu 50.000, 70.000 orangnya. Coba, kalau teman-teman promosi di Facebook Ad untuk dapetin jangkauan 70.000, wah itu butuh budget berapa ratus ribu. Ini teman-teman tinggal posting di situ, ya kan? Nah, sampai sini kebayang ya? Kebayang nggak kira-kira? Juni tanggal 4 ya. Aku pulang dulu ya. Ntar ada penggantinya kakakku sudah. Oke, sampai sini gimana teman-teman? Sudah kebayang? Saya open pertanyaan dulu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Monggo, silakan. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa saya harus promosi kemana ya Kang. Saya kontak WhatsApp-nya sedikit. Saya grup WhatsApp-nya cuma grup WhatsApp alumni sekolah doang. Saya harus promo kemana ya gitu. Jangan merasa begitu. Banyak cara yang bisa teman-teman maksimalkan. Salah satu cara yang paling saya rekomendasikan itu grup Facebook sama grup WhatsApp. Udah, dua itu saja teman-teman kalau seriusin setiap hari, insya Allah ada aja closingan yang bisa teman-teman dapat. Insya Allah, misalkan hari ini fokus jualannya madu lambung, ya udah dari pagi nge-share madu lambung aja. Jangan pagi madu lambung, siang madu sehat manja, sore madu kidus, jangan. Ini saya kasih tipsnya ke teman-teman ya. Kalau teman-teman hari ini atau di beberapa hari ini pengen fokus, makanya kenapa tadi saya di awal saya minta teman-teman cari 3-5 produk yang mau difokusin supaya apa? Supaya kencang jualannya. Karena kalau seluruh produk teman-teman jualin, nanti susah promosinya. Kalau cuma 3 atau 5, setiap bulan teman-teman bisa bagi 3 hari ini saya fokus jualan madu lambung. Setiap hari edukasi madu lambung, review madu lambung, testimoni madu lambung yang dikasih, promosi madu lambung yang dikasih gitu. Promo madu lambung yang di-share. Jadi madu lambung aja dulu.
ya, sampai target setiap hari bisa closing 2, 3, 4 sampai 5 gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman lakukan dari sekarang ya. Dan teman-teman jangan sampai takut untuk ditolak, takut untuk tidak laku jualannya, karena itu sunatullah berjualan. Ya, kalau pasti laku, maka semua orang pasti berjualan gitu ya. Tapi karena berjualan itu ada, ya bisa dibilang 50-50 gitu ya, kadang laku, mungkin kadang juga enggak, maka itulah seninya berjualan. Maka teman-teman jangan takut, jangan pesimis, jangan juga khawatir, udah lakukan dulu. Nanti kalau teman-teman udah ketemu polanya, udah ketemu rasa enaknya berjualan, nanti insya Allah lebih mudah. Itu beberapa yang tadi saya sharing teman-teman, beberapa belum saya sharingkan juga ke teman-teman yang lain. Nah, makanya buat teman-teman yang hadir di malam hari ini beruntung, kalau bisa segera praktek sangat bagus ya, sehingga teman-teman bisa langsung merasakan manfaatnya dalam beberapa hari ke depan. Saran saya mulai besok ya, kalau bisa teman-teman nih, kalau sekarang nomor grup nomor WhatsApp-nya cuma satu, beli satu lagi. Saya dulu itu punya hampir 5 nomor WhatsApp dulu. Ya, dulu ya. Sekarang tuh saya 4. Sama aja ya. Sekarang saya punya 4 teman-teman. Punya 4 nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp pribadi saya. Nomor WhatsApp adalah satu lagi. Kemudian yang 3 nih buat promosi. Ya. Buat yang ketiga buat promosi. Yang pribadi rata-rata untuk nerima nerima chat aja. Saya jarang promosi kalau dari WhatsApp pribadi ya. Tapi yang lain cek. Oke, maaf tadi kesenggol. Ya, kemudian nanti teman-teman mulai untuk cari grup yang tadi. Cek, 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 cek. Oke, punten. Ya, tadi kayak tadi teman-teman ya. Mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan malam hari ini bisa bermanfaat. Kalau di antara teman-teman ada yang mau bertanya, silakan ya. Saya coba baca beberapa pertanyaan yang tadi nih. Zen Exilir, nah itu produk baru tuh di Herman ya Ustadz ya? Ya. Zen Exilir memang untuk saraf kejepit sama stroke. Bisa buat saraf kejepit. Saya pribadi ini kan buka layanan di rumah itu spesifik ya. Pelayanan saraf kejepit sama stroke. Nah, ini saya lagi punya beberapa pasien nih saraf kejepit. Nah, saya lagi mau coba ini
kan kemarin baru datang produknya ya ke rumah. Saya lagi mau coba pakein, dan yang udah ngebuktiin tuh Pak Johan tuh. Sebetulnya Pak Johan udah bisa kasih testimoni tuh. Beliau semenjak di rumah sakit kalau tidak salah, atau pas sudah pulang gitu, Memang kata baru pakai. Udah Nah, Pak pulang. Johan alhamdulillah ready ya. Ya, Nah, ini Pak Johan udah alhamdulillah udah jauh lebih sehat nih kondisinya, alhamdulillah. udah mulai belajar jalan. Masya Allah udah mulai belajar jalan. Kakinya berarti udah mulai bagus Pak Johan ya? Ya, udah lebih kuat. Udah lebih kuat. Udah Ya. setiap hari dipakein Zenexilir Pak Oh Johan. iya, tiap hari. Wah, 2-3 tuh. kali lah pakai. Pak Johan udah bisa jadi testimoni tuh ya. Iya. Jadi alhamdulillah ya. Artinya memang produk-produk yang ada di Hermani, walaupun sekalipun itu produk baru, tapi memang dibikinnya itu dengan formulasi yang sesuai ya, kemudian penuh perhitungan, bukan sekedar bikin jual, bikin. Kalau kayak gitu mah nggak ada manfaatnya nanti ya. Ini betul-betul dibikin sama Ustadz Andi sesuai dengan kebutuhan. Nah, Zenexilir itu bagus buat saraf kejepit sama stroke ya. Ini makanya alhamdulillah nih Pak Johan jauh lebih baik kondisinya. Kemudian sehat terus ya Opung ya. Ya. Tadinya berat sekali, nggak bisa digerakkan. Saya lihat tuh videonya sama sekali nggak bisa digerakin. Sekarang alhamdulillah udah bisa belajar jalan. Iya. Ya, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Bu Hen 2.400 kontak. Wah, ini udah banyak Bu. Tinggal Bu Hen bisa jadwalkan untuk melakukan japri ke mereka. Karena bisa jadi 2.400 kontak yang ada di kontaknya Bu Hen itu mereka nggak nge-save nomor Bu Hen. Jadi kalau bisa dijadwalkan japri. Kemudian japrinya ngapain? Japrinya satu, mengenalkan diri dulu boleh. Kemudian yang kedua, mengingatkan apakah mereka udah nge-save. Kemudian yang ketiga, bisa jadi nanti ada hal gratis yang mau dikasih, misalkan e-book ya, atau apa gitu ya, nanti bisa dikasih. Nah, itu bisa. Saya ada satu e-book yang bisa teman-teman bagikan juga satu. Nanti saya kasih gratis lah ya. Saya kasih secara cuma-cuma. Nanti saya kirimin ke Satikwan. Ini e-book yang bisa jadi e-book tentang makanan sehat kalau nggak salah sih. Nama e-booknya ya. Masih satu frekuensi lah sama herbal ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa bagikan sebagai gimmick, namanya gimmick. Ya, sebagai gimmick untuk mereka nge-save nomor teman-teman. Gitu ya. Umur Rijal cuma sedikit 75. Nah, ini tadi ya bisa pakai cara yang tadi saya share ya. Oke, itu aja dari saya Ustaz Ikhwan. Saya kembalikan ke Ustaz Ikhwan lagi. Siap. Terima kasih Mas Tommy yang sudah memberikan informasi dan ilmu yang banyak. Sekali lagi, ini perlu diaplikasikan ya, dipraktekkan, jangan hanya sekedar teori. Ya, nanti yang masih belum paham atau mau perdalam bisa japri, ya, insya Allah seperti itu. Baik, karena nggak ada pertanyaan lagi, sebelum saya tutup, saya mau menyampaikan ya, yang pertama buat teman-teman yang mau naik peringkat levelnya, mumpung lagi promo di bulan Mei, silakan dimanfaatkan. Yang mungkin posisinya sebagai reseller, masuk ke agen yang dulu harus 1.500.000, sekarang cukup bayar 1 juta saja belanjanya. Ya. Berikutnya, yang mau upgrade ke distributor, cukup belanjanya 2 juta. Insya Allah sudah masuk menjadi distributor. Ditambah lagi ini ada program, yaitu program promo untuk workshop pijat stroke. Nah, ini manfaatnya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah
ketika nanti ada pesertanya di situ, umpamanya ada 100 peserta nih, umpama ya. Nah, maka otomatis peserta itu akan menjadi tim suksesnya, tim sukses dari IO-nya. Misal, Opung Johan jadi tim, jadi IO acara tersebut. Kemudian acara itu sukses terlaksana gitu ya. Nah, orang-orang yang daftar itu otomatis menjadi tim suksesnya dari Opung tuh. Karena memang mengumpulkan orang itu nggak gampang. Makanya butuh salah satunya dukungan tim. Nah, kita dari Hermani salah satunya adalah akan mengadakan roadshow. Ya, Insya Allah di Bogor yang pertama kali akan di Bogor, kemudian nanti di Bekasi, berikutnya adalah di Cirebon. Nah, tinggal teman-teman yang siap, ayo mangga, silahkan japri JNU akan dukung, akan bantu untuk memaksimalkan acara tersebut. Demikian saja, saya cukupkan pembinaan Mitra Hermani yang judulnya adalah setiap hari closing. Bagaimana caranya tadi disampaikan, alhamdulillah. Saya cukupkan. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mistin, Bunda Indi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khairan katsiran. Barakallahu fiik. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.